Tuhan Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali saat malam hari ini, saudaraku. Semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan malam kita. Sama-sama akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita akan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Di sini ku rasakan
kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, oh haleluya, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat malam hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu ya Tuhan sesuatu terjadi. Keajaiban, pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan kami kembali ada ya Tuhan bersama-sama dengan satu kerinduan untuk ya Tuhan merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin dibawa mengerti Tuhan, mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Ini kami, ini pujian kami, ini sembah kami kepadamu ya Tuhan. Ucapan syukur kami, terima kasih kepadamu atas apa yang Tuhan lakukan, kerjakan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih malam hari ini, terima kasih waktu ini Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua. Laki urapi hamba-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, sama-sama ikut dalam tayangan ini. Tuhan yang berkati mereka semua itu. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini hampir terasa waktu yang begitu cepat kita lewati hari lepas hari. Hari-hari pertama di bulan Juni sampai sekarang sudah hari yang ke-28.
Juni. Waktu begitu cepat sekali dan tinggal berapa hari lagi kita akan tinggalkan bulan Juni dan memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-7, bulan Juli, ya. Dan waktu yang begitu cepat juga berarti juga menandakan bahwa kehidupan kita ini juga harus terus berkejaran dengan waktu yang ada, yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan kita tidak begitu lama lagi, dan sehingga terus kita mempersiapkan hidup kita, kesempatan yang ada, waktu yang Tuhan beri untuk terus kita mengetahui, mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan juga mengetahui setiap tugas kita, tanggung jawab kita yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan selama kesempatan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Dan sebagaimana sampai pada malam hari ini kita pelajari tentang perjalanan misi dari seorang Rasul Paulus dan rekan-rekannya, misi pertama, misi yang kedua, saudaraku, maka apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa pelajari bahwa rasul-rasul Allah yang luar biasa nih, mereka tahu persis bahwa masa hidup begitu singkat, ya, waktu yang diberi bagi mereka, sehingga itu artinya bahwa mereka harus terus bekerja, mereka harus terus menjalankan setiap tugas mereka, memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada, ya, dan kemanapun mereka pergi, maka di tempat tersebut mereka harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, pada malam hari ini 28 Juni kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kisah Rasul pasal 19 ada 40 ayat dan kita akan bagi dalam dua kali, ya. Dua kali pembaca. Yang pertama ayat 1 sampai 20 dan sesudah itu ayat 21 sampai yang ke-40. Saudaraku, ini adalah merupakan rangkaian perjalanan misi Paulus yang ketiga. Nah, saudara, kalau kita pasal 18, ya, pasal 18 itu dari ayat yang ke-18 ya sampai yang ke-22. Saudaraku, itu maka di situ dikatakan Paulus kembali ke Antiokhia, ke markasnya. Ya, jadi ini adalah pusat pekabaran Injil untuk orang-orang non-Yahudi, yaitu di Antiokhia. Dan disinilah dia dan Barnabas, mereka mengajar jemaat yang ada setelah mereka mendengar bahwa ada saudara-saudara yang ketika tersebar oleh karena penganiayaan yang ditimbulkan pada saat itu, dan mereka tersebar, mereka akhirnya memberitakan firman Tuhan, dan mereka di Antiokhia, dan kasih karunia Tuhan bekerja sehingga sejumlah besar orang percaya. Dan manakala sidang yang di Yerusalem mendengar hal tersebut, maka mereka mengutus Barnabas ke sana, ya, mengutus Barnabas untuk menguatkan mereka, menasihati mereka, dan juga untuk mengajar mereka tetap setia kepada Tuhan. Lalu setelah itu, saudaraku, maka Barnabas mencari Saulus ke Tarsus. Ya, ini kurang lebih beberapa mil jauhnya perjalanan. Dia mencari ke Tarsus, lalu dia mengajak bawa ke Antiokhia, dan mereka mengajar jemaat bersama-sama. Dan 1 tahun kata firman Tuhan mereka di situ, dan di Antiokhia lah murid-murid itu disebut Kristen. Dan akhirnya dari Antiokhia inilah menjadi pusat pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Dan dari jemaat Antiokhia ini yang didirikan oleh saudara-saudara yang mengetahui panggilan mereka, mengetahui tugas mereka. Dan dari jemaat di Antiokhia inilah jemaat yang didirikan oleh orang yang tidak tercatat namanya, tetapi mereka yang tahu betul tugas panggilan mereka. Mereka tidak seperti 7 orang yang dipilih untuk melayani meja pada saat itu, ya. Begitu banyak, sudah ribuan orang, dan 7 orang ini pastinya sudah dikenal. Habis itu ada Filipus sang penginjil. Tapi mereka yang tersebar ini, para murid ini, mereka adalah murid Kristus juga, dan hadirnya mereka ada di sana. Mereka membangun jemaat, tanda menyertai, kasih karunia Tuhan bekerja, sehingga jemaat yang didirikan oleh mereka itu kasih karunia Tuhan bekerja kepada mereka. Dan bersama-sama dengan rasul-rasul Allah yang luar biasa, Barnabas dan Saulus, mereka di situ mengajar, beritakan firman Tuhan, ya, dan mengajar jemaat Tuhan. Dari situlah perjalanan misi yang pertama, yaitu dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 14, pasal 14 ayat yang ke-28. Itu Paulus dan Barnabas, ya, dan teman-temannya tentunya, ya. Lalu kalau misi yang kedua mulai dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 39 sampai 18 ayat yang ke-22. Ya, jadi sampai pasal 18 ayat yang ke-22 itu misi yang kedua. Di sini dicatat beberapa tempat yang Paulus datangi, ada Listra, Derbe, Ikonium, ya. Terus
ke Makedonia, di Filipi, Tesalonika, di Berea, di Athena, di Korintus, dan dengan berbagai macam tantangan yang berbeda-beda di lokasi tersebut. Saudaraku yang terkasih, bahwa inilah seorang rasul yang luar biasa dalam mengarungi perjalanan ini. Saudaraku, bahwa dia juga pastinya membutuhkan dukungan secara finansial ya untuk menjalankan. Ya, tapi kita melihat bahwa orang ini berjalan dengan iman. Ya, bahwa apa yang menjadi kebutuhannya ketika dia ada di tempat situ, berarti dia harus tinggal di mana, bagaimana dengan kebutuhannya. Karena kalau kita baca firman Tuhan, maka kadang di beberapa tempat dia tinggal beberapa tahun lamanya di situ, berarti itu artinya dia harus mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Ya, bahwa ketika dia pergi lagi ke tempat yang lain, sama juga di tempat sana harus ada yang mensupport dia. Tapi kita lihat, saudaraku, hadirnya dia di mana itu ada saja orang-orang yang Tuhan bawa untuk menolong dia. Ketika kemarin kita baca misalnya seperti di Korintus, ada seorang suami istri yang membuka rumah mereka, buka hati mereka, menyambut dan melayani seorang rasul Allah yang beritakan firman Tuhan dan mensupport mereka. Ya, dan saudaraku, hanya Paulus juga mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya, hidupnya untuk saya. Ya, bukan karena saya, ya, dia mengatakan itu, tetapi karena pekabaran Injil. Ya, karena Paulus adalah seorang utusan Tuhan, dan mereka melihat dan mereka bisa mendukung apa mereka bisa lakukan, kerjakan ya untuk pekabaran Injil itu. Ya, saudaraku yang terkasih. Dan ketika manakala di beberapa tempat juga ada tantangan yang dijumpai di sana, saudaraku, maka saudaraku yang terkasih, bahwa tantangan yang silih berganti yang dihadapi oleh mereka dengan berbagai macam bentuknya di Filipi, ya, habis itu kerebutan di Tesalonika, orang-orang Yahudi menjadi iri hati terhadap mereka. Habis itu di Filipi, orang-orang hamba, tuan dari hamba perempuan itu yang kehilangan pendapatan daripada roh tenung ya yang dilakukan oleh hamba perempuan itu, mereka akhirnya menganiaya rasul tersebut, ya, rasul Paulus dan Silas. Tapi pekerjaan Tuhan, campur tangan Tuhan terus terjadi bagi kehidupan mereka. Ya, dan di berbagai tempat, saudaraku yang terkasih, bahwa ada yang kita melihat bahwa mereka membuka hati mereka dengan baik untuk menerima, tapi di berbagai tempat lagi yang lainnya berbeda situasi kondisi yang dihadapi. Demikian juga ketika pusat pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi di Antioquia diserang dengan ajaran yaitu dari rasul-rasul yang mengatasnamakan diri utusan rasul, tetapi sesungguhnya tidak demikian, dan mereka mengajarkan bahwa harus disunat supaya bisa diselamatkan. Ya, saudaraku, ini yang coba ingin menggoyangkan jemaat yang ada di Antioquia, pusat pekabaran Injil untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau pusatnya ini sudah digoyang, maka juga artinya bahwa ini juga akan berdampak kepada daerah-daerah yang lainnya. Ya, tapi saudaraku terkasih, campur tangan Tuhan bekerja di sana. Paulus dan Barnabas, penatua yang melihat tersebut, menyampaikan kepada Paulus dan Barnabas, dan akhirnya mereka datang ke tua-tua, kepada penatua, kepada para rasul di Yerusalem, dan akhirnya dibuatlah sebuah surat ya kepada mereka. Keputusan yang diambil bahwa tidak akan dibebankan ya hal-hal ya, yang seperti tradisi dari Yahudi kepada mereka, sehingga waktu mereka mendengar, mereka menjadi terhibur ya dan bersuka cita karenanya. Tapi saudara, kita baca kemarin, kita juga sudah lihat bahwa ternyata ajaran tersebut itu tidak hanya di Antioquia saja yang sudah terpengaruh, tapi juga sampai kepada beberapa tempat. Itulah sebabnya manakala Paulus dan Silas dan teman-teman hadir di sana, saudaraku, maka ia perlu menguatkan mereka, meneguhkan mereka, supaya jangan mau digoyangkan, jangan mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Orang-orang yang datang dengan maksud yang terselubung. Orang-orang yang datang dengan ingin mencari keuntungan daripada situasi jemaat yang telah mengalami kemajuan. Jangan sampai mereka mau digoyangkan. Dan itu juga kita perhatikan di Galatia, di Roma juga mengatakan bahwa hanya ada satu Injil. Jangan mau digoyangkan, digeser akan pengharapan akan Injil ini. Karena memang ada begitu banyak. Saudaraku, kita perhatikan bahwa memang kalau jemaat boleh mengalami perkembangan, iblis tidak senang, iblis tidak suka, dan akan berbagai macam cara dia akan menggoyang dan menggoncang jemaat yang ada, ya, supaya jemaat itu menjadi goyang dan goyah oleh berbagai situasi yang ada. Nah, saudara kita kasih, malam hari ini kita akan perhatikan ada beberapa perenungan firman Allah yang kita akan pelajari bersama-sama pada malam hari ini dari
perjalanan misi Paulus yang ketiga. Sesudah misi Paulus yang ketiga, saudaraku yang terkasih, maka dia ada perjalanan ke Roma. Ya, setelah dia kembali dari misi yang ketiga, di Yerusalem dia ditangkap dan dia naik banding kepada Kaisar dan akhirnya ada perjalanan ke Roma. Saudaraku yang terkasih, bahwa betul-betul hidupnya tahu bahwa apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Saudaraku, kita akan cuma mulai baca sebelumnya ini, karena ini satu rangkaian perjalanan misi yang ketiga, yaitu mulai dari Kisah 18 ayat yang ke-23. Ya, kita akan coba melihat, merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan pada malam hari buat kita semuanya. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Setelah beberapa hari ada di Antioquia, tinggal di situ, ia berangkat. Ya, ia berangkat pula, lalu kata firman Tuhan, menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Saudaraku, maka dimulainya perjalanan misi yang ketiga, maka dari sini kita perhatikan bahwa ia menuju ke tanah Galatia dan Frigia. Dan di tempat tersebut ada juga yang disebutkan para murid. Ya, mereka yang telah percaya kepada Kristus Yesus, dan sesudah itu mereka bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka menjadi semua murid-murid. Nah, saudaraku, bahwa hadirnya dia di situ, di situ ditekankan lagi oleh penulis Kisah Para Rasul ini, tahukan kepada kita bahwa di tempat di mana dia berada itu, ia hadir untuk meneguhkan hati semua murid. Hati ini sangat penting, ya, meneguhkan hati mereka. Berarti ada situasi yang boleh dikatakan ini agak sedikit terjadi kegelisahan, kegoncangan, kekhawatiran, akan berbagai macam hal. Tidak disebutkan mereka khawatir, gelisah, bimbang karena apa, tapi bisa karena berbagai macam situasi. Tentunya pasti ini, saudara terkasih, terkadang mungkin situasi yang dari luar yang mempengaruhi, ya. Karena berapa banyak orang, berapa banyak murid yang kita perhatikan dalam perjalanan, karena situasi yang di luar itu yang mempengaruhi mereka, ya, ketika mereka melihat keadaan yang ada di sekitar mereka, sehingga itu akhirnya mempengaruhi hati mereka. Mereka jadi tawar hati. Sehingga perlu ada hadir Rasul Tuhan untuk memberikan keteguhan hati bagi mereka, ya, supaya jangan mau digoyangkan oleh situasi yang ada di luar, ya, tetapi mereka tetap tenang, ya, mereka tetap kuat kepada Tuhan, ya. Apakah itu karena ajaran yang sudah begitu ajaran-ajaran yang tidak benar? Bisa saja, mungkin saja. Apakah juga mungkin situasi yang ada pada saat itu di mana mereka ada? Bisa saja. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika para murid ini melihat situasi tersebut, maka hati mereka menjadi resah, ya. Dan itu yang terkadang mempengaruhi mereka, mempengaruhi hati mereka, sehingga sepertinya mereka akan kehilangan pengharapan, goyah oleh karena situasi yang ada. Saudara terkasih, dalam perjalanan setiap kehidupan kita, pastilah kita juga akan dihadapkan dengan berbagai macam situasi-situasi yang dari luar kita. Kita ada tinggal di daerah di mana kita berada, di tempat kita masing-masing, ya, saudaraku. Maka ada situasi-situasi yang berbeda, ya, yang diperhadapkan kepada kita. Ya, ada tantangan-tantangan, ada kondisi yang di luar yang coba terkadang kita lihat, dan manakala ketika kita lihat dan ketika dilihat tersebut, tidak sedikit yang saudara mempengaruhi, menggoyahkan hati orang-orang percaya, para murid kepada Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki keteguhan, kemantapan dalam mengikut Tuhan, ya. Karena memang itulah yang menjadi firman Tuhan, bahwa setiap orang yang mengikut aku sangkal diri dan pikul salib. Dan di kata Yesus mengatakan bahwa di dalam dunia ini kamu akan, ya, menderita, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, saudaraku yang terkasih, bahwa selama kita masih ada di dunia ini, saudaraku, bahwa situasi yang demikian pasti akan terjadi. Ya, pergolakan, pergoncangan dengan berbagai macam hal, juga di tengah-tengah situasi pandemik yang secara global ini melanda dunia, saudaraku terkasih. Maka saudara, kalau kita hadir dan kita terus juga perhatikan hal tersebut, ya,
tidak sedikit juga pastinya orang yang mengalami kegoncangan. Ya, dan ketika mereka membiarkan diri mereka dalam kegoncangan juga, saudaraku, maka bisa terjadi akan kehilangan iman, ya, pengharapan kepada Tuhan. Sehingga Paulus dan rekan-rekan perlu datang dan meneguhkan hati mereka untuk terus memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang berjanji, yang telah memanggil kita, Dia selama-lamanya setia bagi kehidupan kita. Demikian juga saudaraku yang terkasih, bahwa setiap kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara mesti teguhkan hatimu kepada Tuhan. Teguhkan langkah saudara kepada Tuhan. Jangan situasi yang di luar, yang eksternal itu mempengaruhi, merebut sukacita yang Tuhan taruh dalam hati kita. Karena sukacita ini dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap hati kita. Karena Roh Kudus dimeteraikan tinggal dalam setiap hati kita, maka saudaraku terkasih, ini akan memberikan kemampuan, memberikan sukacita kepada setiap kehidupan kita. Bahwa jangan situasi yang di luar merebut sukacita kita. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, ya, dan berbagai macam situasi yang lainnya. Tapi saudaraku terkasih, bahwa pandang kepada firman Tuhan, ya, teguhkan hati kita, teguhkan setiap langkah saudara bersama dengan Tuhan. Dan itulah hadirnya Paulus ini, dia membawa keteguhan hati kepada para murid yang ada. Saudaraku, maka juga kita, hadirnya saya dan saudara, di mana kita berada dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku, harusnya juga kita, dan wajiblah bagi kita untuk juga memberikan keteguhan, ketenangan, kedamaian, ya, kepada kawan-kawan kita seiman, supaya mereka boleh teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai hadirnya kita itu menggelisahkan, menggoyangkan, tapi mereka harus memiliki sebuah kemantapan. Dan itu artinya juga berhubungan dengan apa yang kita katakan, ya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan terhadap saudara seiman kita, ya. Saudaraku, kita pelajari kisah tentang Ayub, mana kaya Ayub dicoba oleh Tuhan, maka rekan-rekan sahabat-sahabatnya harusnya menjadi penghibur yang baik, tetapi justru sebaliknya, mereka menyerang Ayub, ya. Mereka terus bertubi-tubi menyerang dan juga sampai mencaci maki, ya, keberadaan Ayub, karena waktu mereka datang dan menyampaikan pendapat mereka tidak diterima oleh Ayub, ya, maka mereka mulai menjadi marah. Padahal saudara, kita baca firman Tuhan, Ayub menderita bukan karena dia berbuat dosa, tetapi dijelaskan dengan benar bahwa dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, juga saudaraku, harinya kita harus melihat bahwa saudara kita, seiman kita, yang ketika misalnya dalam pergumulan yang hadapi, proses yang mereka hadapi, saudara terkasih, bahwa hadirnya kita ini saudaraku melalui kehidupan kita, maka kita memberikan keteguhan kepada mereka, ya, memberikan keyakinan yang kuat, ya, supaya mereka boleh mantap, mereka boleh teguh, dan bukan hadirnya kita membuat mereka tambah lebih terpuruk, supaya mereka terus melihat pengharapan yang kuat di dalam firman Tuhan, ya. Ini berarti juga peranan kita semua orang percaya ini sangat penting, ya, karena hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, gembala-gembala itu begitu terbatas juga, saudara. Tidak bisa mengetahui kondisi jemaat dalam 24 jam, ya. Mereka tidak bisa mengetahui dengan persis, saudaraku yang terkasih, bahwa kita yang hadirnya kita di mana, maka kita hadir dan juga ikut bersama-sama untuk meneguhkan, menenangkan, ya, hati para murid, sesama orang percaya, supaya mereka kuat, mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak digoyahkan oleh situasi yang ada, tetapi mereka boleh melihat bahwa terus ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ada masanya, ada waktunya Tuhan akan turun tangan untuk membela setiap kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, dan teman-temannya. Dan itu juga yang harus kita kerjakan, lakukan, bahwa waktu yang Tuhan beri kepada kita, hadirnya saya dan saudara ada di mana Tuhan bawa kita, apa yang saya bisa lakukan di tempat tersebut, apa yang saya bisa kerjakan, ya, dampak seperti apa yang saya mesti bawa, ya, terhadap tempat di mana saya berada, terhadap lingkungan di mana saya berada, supaya lingkungan di mana saya berada ini mereka terus boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan dan terus melihat pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudaraku, itu yang bagian pertama yang kita bisa lihat dari dimulainya perjalanan misi Paulus yang ketiga ini, ya. Saudaraku, sekali lagi ini firman Tuhan terus
menasihatkan kita semua. Saudaraku, dalam lingkup di mana kita berada, berarti saya hadir di sana, dan apa yang harus saya bawa? Saya hadir di sana dan apa yang saya mesti hadirkan di tempat di mana saya berada, ya, supaya mereka boleh mengalami keteguhan, ketenangan, ya, hati mereka, ya, oleh pertolongan Tuhan. Saudaraku, mari sekarang kita akan lihat pasal 19, ya, ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan Paulus dalam perikopnya Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ayat 4. Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikopnya Paulus di Efesus. Apa yang Paulus kerjakan di Efesus? Saudara, dia menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Saudaraku, di situ maka firman Tuhan, ia berjumpa dengan beberapa orang murid di sana, ya. Lalu mulailah ada dialog, ada pertanyaan kepada mereka tentang kehidupan mereka, tentang keberadaan mereka, tentang perjalanan iman mereka. Bahwa, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Mereka berkata, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ya, kami belum pernah dengar sama sekali tentang Roh Kudus. Kalau begitu kalian sudah dibaptis oleh siapa? Dalam apa? Dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Oh, pembaptisan Yohanes, ya. Baru dikatakan baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Dan ini dia menerangkan tentang Yesus, ya, bahwa harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama. Saudaraku yang terkasih, bahwa Paulus di sana hadir ini dan memberikan penerangan kepada mereka, ya, menguraikan firman Tuhan supaya kehidupan mereka, fondasi landasan tentang keimanan mereka itu menjadi jelas, ya. Bahwa landasannya itu penting, ya. Landasan kehidupan rohani mereka itu menjadi penting. Makanya Paulus datang sebagai seorang utusan Tuhan, rasul Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada dia untuk mengajar, untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka bisa mengerti dan mengambil sebuah hal yang fondamen, yang landasan ini, supaya landasannya diletakkan dengan benar. Jadi saudaraku, ada beberapa murid ini yang belum terlalu mengerti, bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Mereka tidak tahu apa itu. Kami cuma mengenal yaitu baptisan Yohanes, ya. Nah, seterusnya berarti juga aku terkasih bahwa bisa saja juga ada bagian-bagian lain yang mereka belum mengerti. Dan sehingga hadirnya Rasul Tuhan ini, hadirnya Rasul Paulus itu, dia memberikan penerangan, menjadi mata bagi mereka, memberikan penjelasan kepada mereka. Sebagaimana kita baca juga dalam kisah Rasul ini, saudaraku, Sida dari Ethiopia pulang dari Yerusalem beribadah, dia akan kembali ke negerinya, membaca kitab Yesaya. Waktu itu Filipus mampir ke sana, ke tempat dia, mendekati keretanya. Waktu dia sedang membaca kitab Yesaya, lalu Filipus bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Lalu Sida berkata bahwa, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan?" Jadi dibaca tapi tidak mengerti apa yang ditulis. Lalu dari situ kata firman Tuhan, Filipus mulai menerangkan arti dari nas tersebut, dan bertolak dari nas itu, dari nas Yesaya itu, lalu mengajarkan Injil Yesus Kristus. Nah, saudaraku, jadi bahwa ada murid-murid, ada mereka yang saudaraku belum terlalu memahami, ya, akan hal-hal yang seperti ini, sehingga hadirnya Paulus, dia memberikan penerangan kepada mereka, ya, supaya mereka boleh mengerti. Dan artinya bahwa Paulus mengerti dengan betul bahwa apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, ya, di tempat di mana dia berada. Dan saudaraku, bahwa di situ dikatakan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang, tidak banyak orang, 12 orang.
Boleh satu grup kecil, tetapi dalam grup yang kecil itu juga, saudaraku, maka dia harus tetap mengajak. Saudaraku, kalau kita baca bahwa di Antiokhia itu begitu banyak orang yang dilayani di sana. Jadi Antiokhia jemaat yang besar. Bahkan di beberapa tempat juga, saudaraku, maka dia terkadang banyak berbicara kepada banyak orang. Mau banyak orang, mau sedikit orang, sama saja. Tetap firman Tuhan masih diajarkan. Mau berjumpa dengan beberapa orang murid, mau ketemu 12 orang, mau ketemu beberapa orang saja, maka itu juga adalah jiwa, itu adalah juga murid yang perlu diajarkan kebenaran firman Tuhan. Karena satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Dan itu yang Paulus lakukan, itu yang Paulus kerjakan. Bahwa ketika dia berjumpa dengan murid ini, maka dia perlu menerangkan firman Tuhan kepada mereka, menjelaskan supaya mereka bisa mulai mengerti, mereka bisa tahu, ya, lebih mengenal pribadi Kristus dan juga mengenal Roh Kudus. Dan sesudah dibaptis, saudaraku, kata firman Tuhan, maka Paulus menumpangkan tangan atas mereka, lalu turun dari Roh Kudus ke atas mereka dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan berdoa. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, saudaraku, bahwa ini yang saya juga terus katakan kepada kita setiap kehidupan kita, saudaraku terkasih, maka Tuhan juga membawa saya dan saudara supaya kehidupan kita ini, saudaraku, hadirnya saya dan saudara ada di mana itu, kita bisa dipakai oleh Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, memberikan penerangan, ya, kepada lingkungan, kepada tempat, kepada sesama anak-anak Tuhan, kepada para murid Tuhan yang lainnya, atas seluruh situasi hidup mereka yang mereka hadapi. Ya, khususnya itu yang kita pelajari tadi di atas, yaitu ketika dimulainya pelayanan misi yang ketiga di tanah Galatia, di tempat yang berbeda, maka ada murid-murid di sana mengalami perlu diteguhkan hatinya karena situasi yang ada, dan berarti juga mereka perlu terus diajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu juga berarti artinya apa, saudaraku yang terkasih, bahwa ada begitu banyak juga orang-orang, para murid yang, saudaraku, bahwa mereka perlu mengetahui, memahami apa maksud Tuhan atas situasi hidup yang mereka alami. Supaya jangan sampai karena situasi, jangan sampai karena pergumulan, jangan sampai karena situasi yang di luar ini, akhirnya membuat mereka jadi tawar hati. Membuat mereka jadi kehilangan pengharapan. Membuat mereka mengatakan bahwa apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Kenapa Tuhan harus mengizinkan ini terjadi, dan seterusnya. Saudaraku, bahwa perlu hadir umat Tuhan, perlu hadir kehidupan saya dan saudara dalam kelompok di mana Tuhan bawa kehidupan kita. Apakah dalam kelompok yang seperti ini jumlahnya 12 orang? Atau kelompok yang terkecil? Kenapa tidak? Lakukan, kerjakan. Apakah 2 orang? Apakah 3 orang? Kenapa tidak? Lakukan, kerjakan. Ya, kerjakan bagian-bagian kita. Saudaraku terkasih, maka ketika kita mengerjakan bagian-bagian kita, saudaraku terkasih, kita tidak pernah tahu bahwa mungkin dari kelompok yang kecil itu mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita tidak pernah tahu, tapi kita ajarkan saja, kerjakan saja. Sebagaimana itu kita pelajari juga bahwa dari Kisah Rasul pasal yang ke-8, ketika para murid itu tersebar, para murid ini yang bertobat, yang menjadi murid yang dididik ya oleh para rasul, dan ketika mereka tersebar, ternyata dari kelompok mereka ini, saudaraku, mereka yang tersebar ini, mereka mendirikan jemaat. Mereka memberitakan firman Tuhan di Antiokhia, dan jemaat boleh bertumbuh di sana gitu. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang tidak terkenal, yang tidak disebutkan namanya, tetapi mereka yang menerima pengajaran firman Tuhan, mereka, Roh Kudus memberikan penerangan kepada mereka, dan akhirnya ketika hadirnya mereka di mana, mereka memberitakan firman Tuhan. Dan hanya dari mereka inilah, ya, saudara, mungkin juga saudaraku luput dari pengamatan para rasul, karena pada saat itu begitu banyaknya orang. Rasul-rasul fokuskan dirinya kepada pelayanan firman Tuhan. Ya, luput dari pengamatan. Karena jumlah mereka bertambah dari 3.000, 5.000, dan makin banyak bertambah pada saat itu. Jadi artinya bahwa untuk mengenali satu persatu para murid tersebut adalah sesuatu yang boleh katakan ini hal yang sulit untuk mengenali mereka secara pribadi. Para murid tentunya mengenal pemimpin mereka, rasul mereka, ya, karena mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi para rasul tidak, pastinya saudaraku tidak bisa mengetahui mereka satu persatu. Tapi mereka tahu persis mereka hadir di mana dalam kelompok mereka ini. Mereka akhirnya ketika diajarkan kebenaran firman Tuhan, mereka berpencar, maka di sana mereka boleh memberitakan firman Tuhan, dan sejumlah orang bisa datang percaya dan menjadi sebuah pusat pengabaran Injil kepada orang-orang dan Yahudi di Antiokhia. Saudaraku, bahwa inilah yang Paulus lakukan. Dia tidak memandang berapa orang, pokoknya ajar. Pokoknya lakukan. Itu juga saya katakan bahwa hadirnya saudara di mana, berapa orang saja yang kita jumpai, berapa orang saja yang Tuhan percaya kepada kita, lakukan, kerjakan. Ya, karena saudaraku terkasih bahwa
Sekali lagi, kita tidak pernah tahu bahwa apa rancangan Tuhan bagi mereka. Tetapi ketika mereka melakukan firman Tuhan, menghidupi setiap hidupan firman Tuhan, saudara terkasih, maka bisa saja di waktu yang berjalannya waktu ke depan, maka mereka akan dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Ya, tapi pastinya Tuhan memakai setiap kehidupan kita sebagai bencana nih, sebagai saluran untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Itu sudah kita perhatikan. Paulus baik dalam jumlah yang banyak, berapa orang saja jumpai, jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit, sama saja. Tetap harus mengajarkan firman Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa inilah kesetiaan Paulus dalam tugas pekabaran Injil yang diberikan kepadanya. Kesetiaan, setia dari hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Setia mengabarkan, setia mengerjakan, setia menjalankan, memegang teguh apa yang ada pada dia, supaya tidak seorang pun merebut mahkota. Karena dia tahu persis bahwa hidupnya, pandangannya diarahkan kepada upah yang kekal yang disiapkan baginya di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya dia kerja. Itu sebabnya dia melakukan tugasnya. Itu sebabnya dia terus memberitakan firman Tuhan. Baik dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang kecil, dalam kelompok yang besar, dalam kelompok yang kecil, di mana Tuhan bawa dia, pokoknya siapa yang dijumpai, ajarkan firman Tuhan. Ada para murid juga yang sudah menjadi murid, tetapi yang perlu juga untuk terus mereka mengalami keteguhan hati, untuk mereka juga terus supaya mereka tidak digoyangkan oleh situasi yang ada. Dia juga hadir di sana dan beritakan. Ya, dia juga hadir di sana untuk meneguhkan mereka. Ada para murid yang tidak mengerti, yang belum mengerti tentang berbagai macam hal. Dia hadir juga di sana dan untuk memberitakan. Saudara terkasih, bahwa saya percaya juga pada hari ini ada begitu banyak situasi yang dihadapkan kepada saya dan saudara. Hadirnya saya dan saudara ada di mana itu? Apa yang kita bawa? Apa yang kita sampaikan? Ketika kita hadir di tengah-tengah situasi, maka ada situasi yang luar yang coba mempengaruhi iman para murid. Hadirnya saya dan saudara ada di sana itu memberikan juga keteguhan hati kepada mereka, supaya mereka mantap, peroleh kemantapan di dalam Tuhan. Bukan hadir untuk menggoyangkan, bukan hadir untuk sebaliknya, untuk menaburkan hal-hal yang lain, menaburkan ajaran-ajaran untuk menggelisahkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa hadirnya saya dan saudara ini untuk menaburkan benih firman Tuhan. Menabur dalam roh, bukan menabur dalam daging. Kata firman Tuhan, menabur dalam roh maka menuai hidup yang kekal. Tapi barang siapa menabur dalam dagingnya, akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Berarti jangan sampai kita hadir dan menggelisahkan jemaat. Ya, tetapi justru kita hadir meneguhkan mereka, supaya saudara membentengi juga, ikut bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, dengan penentuan, dengan gembala-gembala, dengan utusan yang Tuhan bawa, dan yang ikut bersama-sama juga untuk menguatkan, mengokohkan jemaat, supaya semuanya boleh terbangun. Jangan terpengaruh dengan situasi yang dari luar, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam ajaran yang tidak benar, tetapi teguh di dalam Tuhan. Mantap. Ingat, ini perjalanan hidup kita ini cuma singkat loh di atas muka bumi ini. Soalnya kita tidak pernah tahu. Maka situasi yang kita alami pada hari ini, saudaraku terkasih, bahwa ini di luar daripada prediksi manusia. Begitu berkepanjangan. Kita ingat bahwa sekitar tahun 2000-an pernah juga mengalami wabah ini. Tapi tidak begitu lama. Tapi sekarang saudaraku, dan sudah menginfeksi ada begitu banyak orang. Hampir tembus 10 juta orang. Dia artinya apa nih? Saudaraku, hadirnya saya dan saudara ada di mana itu? Apa yang kita lakukan? Baik dalam jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, lakukan, kerjakan. Saudaraku, maka Tuhan juga akan melihat setiap kesetiaan kita, kesetiaan Paulus dalam mengerjakan tugasnya, dalam menjalankannya. Ya, bahwa ketika Tuhan percaya kepada dia, itu artinya apa? Saya mesti setia, mengajar, memberi makan domba-domba, memberi makan mereka. Ya, saudaraku, bahwa supaya domba-domba ini terus diberi makan, mereka boleh mengalami, saudaraku, yang namanya firman Tuhan memenuhi setiap hidup mereka, supaya mereka teguh, mantap di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan penerangan kepada kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, ini firman Tuhan datang kepada setiap pribadi kita, bahwa hadirnya saya dan saudara ada di mana. Apa yang kita bawa, apa yang kita mesti kerjakan, benih seperti apa yang kita tabur, ya, apa yang kita bawa di tempat di mana kita berada. Saudara terkasih, oleh pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya hadirnya kita meneguhkan hati para murid, membawa penerangan, kebenaran, firman Tuhan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita lakukan, apa kita kerjakan. Dari orang yang jumlahnya sedikit ini, saudaraku yang terkasih, ketika kita setia, Tuhan menumbuhkan benih tersebut, dan tidak ada yang mustahil. Mereka akan dipakai Tuhan menjadi alat-alat yang luar biasa di waktu perjalanan hidup, selama waktu yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita. Saudaraku, dan yang berikutnya kita lihat. Saudaraku, kalau kita baca dalam perjalanan misi ini, saudaraku, yang Paulus lakukan, waktu kita baca di
Kisah Rasul pasal 18 dan juga sebelumnya, saudara. Maka ada banyak rekan-rekan sekerja ya yang membantu Paulus dalam pelayanan dan menolongnya dalam banyak hal. Dan kalau kita baca dalam surat Roma dan juga banyak, kadang dia menulis salam kepada saudara-saudara, rekan-rekan sekerjaku. Salam kepada dari ini, saudara. Jadi ada begitu banyak rekan-rekan yang membantu dia dalam pelayanan. Seorang rasul yang besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan sapu tangannya saja bisa dipakai, ditaruh kepada orang yang mengalami sakit dan mereka disembuhkan. Tapi saudaraku terkasih, tahukah kita bahwa ketika kita belajar bahwa dia tidak bisa bekerja seorang diri. Ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk menolongnya dalam berbagai macam bidang. Pelayanan ini besar dan dia tidak mampu seorang diri. Saudaraku, ada yang menolong dia untuk beri tumpangan kepada dia, yang menyambut dia, yang melayani dia. Ada juga misalnya yang saudara meloloskan dia ketika misalnya ada dalam bahaya. Saudaraku, mereka yang tahu persis bagaimana cara meloloskan dia, maka mereka meloloskan dia. Ya, dan saudaraku, dengan hadirnya juga rekan-rekan ini bersama-sama dengan dia, itu juga saudaraku menjadi support secara moral kepadanya. Saudaraku, bahkan dia mengakui bahwa Yohanes Markus yang tadinya itu saudaraku bahwa ketika Barnabas ingin membawanya dan Paulus dengan tegas menentang hal tersebut, saudaraku, maka dia mengakui bahwa Yohanes Markus ini pelayanannya, jemputlah Markus dan bawa kepadaku karena pelayanannya begitu penting. Ya, saudaraku, artinya apa? Bahwa seorang rasul yang besarnya juga butuh hadirnya rekan-rekan itu memberikan support secara moral kepadanya. Supaya dia tahu bahwa ini loh, ada rekan-rekan juga yang Tuhan bawa untuk mendukungnya, untuk menolongnya. Dan itu juga artinya apa? Saudaraku terkasih, bahwa jangan berbangga oleh karena apa yang tersebut. Karena apa? Tuhan bawa ada rekan-rekan untuk membantunya dalam berbagai banyak bidang kehidupan. Ya, untuk menolong dia, untuk memampukan dia. Dia mengerjakan bagiannya dan teman-temannya itu juga mengerjakan bagian. Dan masing-masing akan mendapat upah sesuai dengan yang dikerjakan. Saudara terkasih, bahwa sekali lagi saya ingin katakan bahwa jangan sampai kita merasa mengatakan bahwa saya sepertinya tidak bisa berguna. Dan Tuhan tidak bisa memakai. Saudaraku yang terkasih, bahwa saudaraku, manakala kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru, hadirnya saudara di mana, saudaraku yang terkasih, bahwa itu juga adalah sebuah karunia, kasih karunia Tuhan bagi kita. Sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak bisa berguna di mana saya berada. Saudaraku, dengan ada saudara di mana kita, baik di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan tempat pelayanan, dengan hadirnya saudara juga dalam rumah Tuhan saudara, itu juga merupakan sebuah support moral kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kita berada, untuk kita sama-sama bergandengan tangan membangun. Apa yang kita bisa lakukan? Bagian terkecil kah? Bagian yang mungkin tidak kelihatan kah? Ya, yang mungkin luput dari pemantauan manusia, kerjakan, lakukan semuanya. Ya, akhirnya kita tahu bahwa dengan bersama-sama bergandeng ada bagian-bagian yang ditempatkan. Sebagaimana anggota tubuh kita yang Paulus katakan bahwa, saudaraku, baik ada mata, ada hidung, ada mulut, ada anggota tubuh. Tetapi mata, hidung, dan mulut tidak bisa berkata karena saya mata, saya melihat, maka saya lebih penting. Demikian juga mulut. Tidak bisa mengatakan demikian. Hidung juga sama, kaki juga sama. Bahwa ini adalah anggota tubuh, tapi satu kepala. Artinya masing-masing ada fungsi yang berbeda. Bahkan kata firman Tuhan, kata Paulus, bahkan anggota tubuh yang kelihatannya tidak penting, yang tidak kelihatan, tapi itu lebih penting. Saudara terkasih, bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Saudaraku, ada bagian-bagian yang Tuhan taruh bagi kehidupan kita. Untuk kita boleh bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Untuk sama-sama juga mendukung, menyokong pekerjaan Tuhan di mana kita berada. Sebagaimana yang Paulus lakukan ini. Ya. Dia hadir di mana? Di bawah di mana? Ada saja rekan-rekan yang selalu bersama-sama ini, yang menyertai dia. Dan itu merupakan yang saya katakan bahwa support secara moral kepada dia. Untuk dia boleh kuat. Dan saling membangun, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada teman-teman, rekan-rekan yang dibawa juga untuk mempertaruhkan hidupnya. Menyambut dan melayani rombongan ini. Menyambut dan melayani Paulus dan teman-temannya. Ya, dan itu saya katakan, manakala ada tantangan, ada teman juga yang selalu mendukung dalam doa, bahkan juga yang selalu bersama-sama supaya mereka boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan, beroleh penghiburan, beroleh pertolongan karena ada dukungan orang-orang di sekitarnya yang diberikan juga ketajaman rohani untuk melihat rekannya perlu mengalami dukungan. Dan itu juga saudaraku yang terkasih, kita sebagai anggota tubuh Kristus saling mendukung, saling berikan dengan tangan satu dengan yang lainnya untuk membangun. Masing-masing mengerjakan sesuai bagiannya, masing-masing melakukan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Supaya hadirmu, adanya kita ada di mana saudaraku, kita berdaya guna, bermanfaat di tempat tersebut.
pada masa ini, pada lingkungan di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini saudara, hadirnya saudara ada di mana? Di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan kita. Maka itu artinya hadirnya kita di tempat tersebut, saya mesti membawa berita-berita damai sejahtera, berita Injil, berita kebenaran firman Tuhan, yang saudaraku, yang meneguhkan hati, yang menyejukkan hati, yang memberikan ketenangan, bukan membawa berita yang sebaliknya, supaya tempat, daerah, di mana kita berada, saudara seiman kita, di mana kita jumpai saudara, mereka boleh mengalami keteguhan, kemantapan hati di dalam Tuhan, untuk melihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan saudaraku, di mana saja Tuhan bawa kita, baik ke dalam lingkungan yang terkecil, dalam jumlah yang sedikit, dalam jumlah banyak, saudaraku, lakukan, setia, kerjakan setiap apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang kita, supaya semuanya boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Saudaraku, bahkan juga hidup ini juga terus saudara, dalam rumah Tuhan kita boleh berfungsi bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, memberkati setiap kehidupan kita saat malam hari ini, dan oleh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga Tuhan terus membawa setiap kehidupan kita menjadi bencana di dalam tangan Tuhan, mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan bagi kehidupan kita. Jadi kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Pada sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, biruku dalam-Mu, terima kasih selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
selamanya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini, buat hari yang ke-28 di bulan Juni tahun 2020. Bersyukur pemeliharaan cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kami dalam perjalanan hidup yang kami lewati sampai pada saat ini Tuhan. Dan terima kasih pertolongan Tuhan, penuntuan Tuhan bagi kami Tuhan. Bapa, kami terus berdoa dan mohon dan minta, bahkan ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, supaya hadirnya setiap kami, anak-anak umat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan bawa kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu kami harus mengerjakan apa di tempat tersebut ya Tuhan. Kami tahu kami harus menaburkan apa di mana kami berada ya Tuhan. Menaburkan ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Meneguhkan hati rekan saudara seiman kami dalam Tuhan, supaya mereka boleh teguh, kuat, kokoh dalam Tuhan. Tidak dapat digoncangkan Tuhan oleh arus dunia yang jahat, yang gelap, oleh berbagai macam ya Tuhan situasi, kondisi, oleh berbagai macam ya Tuhan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tapi mereka boleh mengalami keteguhan, kemantapan hati di dalam Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau yang terus akan menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk boleh mampu menghadapi, melewati semuanya Tuhan. Bahwa situasi yang di luar Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, tidak bisa merebut sukacita yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sukacita ini meluap dari dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tahu juga di mana kami berada hadir ya Tuhan. Ya Bapa, dalam hal kelompok yang terkecil atau yang besar, yang menengah, Tuhan berarti di tempat tersebut ya Tuhan, kami mesti membawa apa ya Tuhan? Kami mesti menghadirkan apa ya Tuhan? Siap kami yang telah dipenuhi dengan firman-Mu, yang dipenuhi dengan berbagai macam pengalaman hidup secara rohani, berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang kami bawa, itu yang kami sampaikan ya Tuhan. Ya Bapa, supaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan, dan rekan kami, tempat kami di mana kami berada Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami keajaiban-Mu ya Tuhan. Bapa, di tengah-tengah juga lingkungan bangsa di mana kami berada pada hari ini Tuhan, biar hadirnya seluruh umat-Mu, hadirnya seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, gereja-gereja-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan bawa hidup mereka Tuhan, untuk terus membawa ya Tuhan, menghadirkan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami, untuk ikut boleh bersama-sama juga bekerja bersama dengan pemerintah ya Tuhan, dalam penanganan ya Tuhan COVID-19 Tuhan, baik pemutusan mata rantai ya Tuhan, penanganan dampak sosial, dampak kesehatan, dampak ekonomi dari COVID-19 ya Tuhan, untuk boleh ikut bergandengan tangan bersama-sama sesuai dengan kapasiti yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, anugerah Tuhan boleh terjadi ya Tuhan bagi bangsa kami, kesejahteraan boleh terjadi ya Tuhan, dan juga pertolongan Tuhan terus dilimpahkan, dinyatakan bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus ada bagi seluruh kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih malam hari ini, terima kasih kesempatan ini, waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada yang Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, semuanya ikut bersama-sama dengan kami pada perundungan malam ini Tuhan. Berkat kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan ada bagi seluruh kami Tuhan. Kami bersyukur, kami akhiri perundungan malam kami pada malam hari ini. Kami bersyukur dan Tuhan boleh berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan Shalom.